Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insya Allah tema kita di kesempatan duha yang penuh berkah di masjid kita yang penuh berkah ini, yaitu tentang makanan modern dan solusi penyakit LGBT. Judulnya ini sebenarnya dua judul besar. Jadi makanan dengan LGBT. Ini dua judul. Jadi sebenarnya kita bahas makanan saja ini sudah satu tema. Karena pembahasannya harus komprehensif. LGBT apalagi, Masya Allah, ini juga saya menulis buku, kemudian nulis artikel sejak 13 tahun yang lalu, buka konsul, pembahasan yang panjang juga LGBT ya. Jadi saya juga ini mau menekankan yang kemana gitu ya. Dengan waktu kita 1,5 jam kayak seperti kurang. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin bisa kita perbanyak tanya jawab juga nanti ya. Jadi pengen yang mana ditekankan, saya mancing dikit. Nanti pertanyaan, kalau nggak ada yang nanya lanjut materi kan gitu ya. Nah, karena saya pun, wah ini nih. Biasanya judulnya kan makanan modern, ya, syariat medis. Nah, itu udah satu judul. LGBT satu judul, ini borong. Ya, ya baik, nggak apa-apa. Kita akan bahas tentang makanan dan sikap. Jadi makanan dan pola pikir dan sifat. Ini mengingatkan saya dengan beberapa para ulama menulis bahwasanya saya juga ada tulisannya ya. Jadi makanan berpengaruh sama tubuh, sama sifat. Ada artikel saya menjelaskan dengan makanan dengan sifat. Ya. Jadi ternyata para ulama sudah menjelaskan apa yang kita makan itu ada pengaruhnya dengan sifat kita. Ini kan pas banget ya, makanan modern, kemudian LGBT sifat. Para ulama dituliskan dalam kitab-kitab para ulama, orang Arab itu karena suka makan unta, dia punya sifat keras dan pencemburu. Jadi ada pengaruh makanan dengan sifat. Ya. Jadi makanan kan sifat ya. Ini ada dalam kitab para ulama ya. Saya punya tulisan dalam, tadi saya nyari kok lama gitu ya, udahlah langsung aja jelasin. Jadi orang Arab suka makan unta, daging unta, dan berpengaruh dengan sifat, yaitu mereka keras, punya prinsip, ya, AA mereka, dan mereka pencemburu. Orang Arab itu sangat cemburu, dan sifat unta begitu. Jadi kalau unta itu, ya, dia punya betinanya, tidak boleh didekati sedikit pun oleh unta yang lain. Bahkan kalau didekati dia bertarung sampai mati. Itu sifat unta. Kemudian di ulama lagi nulis, orang Turki dulu ya, suka makan daging kuda. Makanya mereka punya sifat berpetualang kayak kuda. Ya, mereka bisa menempuh berbagai macam medan dengan gesit, ya, karena suka makan kuda. Dituliskan lagi, beberapa orang Afrika zaman dulu suka makan daging kera.
ya, maka muncul sifat gesitnya kera. Dan sebagian mereka hobi menari-menari. Kalau orang Arab nggak terlalu suka, laki-lakinya nggak suka nari-nari lenggak-lenggok itu nggak. Seperti itu. Kemudian dituliskan lagi dan sebagian Rum, ya saat itu kan Eropa berarti Rum, ya mereka suka makan daging babi. Sehingga mereka salah satu yang dicabut adalah sifat cemburu. Karena babi tidak punya rasa cemburu. Ya, mereka punya betina bisa di bareng-bareng. Ya, tidak punya rasa cemburu. Ya, dan itulah di sana seperti itu, tidak batas tegas tidak ada ya. Cemburu, kemudian akhirnya ya pergaulan bebas, ya, pernikahan tanpa ikatan apa kumpul kebo gitu ya, tanpa ikatan yang jelas seperti itu. Jadi ternyata pas banget ini panitia milihin makanan sama sifat. Memang benar itu ditulis dalam beberapa kitab ulama pengaruh makanan dengan sifat. Oleh karena itulah dalam agama kita makanan itu diatur. Halal dan thayyib, gak sembarangan. Kemarin tadi juga saya bahas bukan hanya itu, ternyata dari sisi medisnya pun diatur, diakui. Hanya Islam yang punya konsep makanan jelas, tegas, halal, thayyib. Ya, dalam agama lain belum tentu ada. Ya, kalau secara medis kenapa kita diatur makan tersebut? Karena untuk kesehatan. Salah satu penyebab munculnya penyakit-penyakit baru di zaman modern itu karena manusianya mulai makan makanan yang aneh-aneh. Mereka makan kelelawar, makan ular, makan, ada yang makan kecoa, ada yang makan daging biawak, ada yang macam-macam. Ya, sedangkan padahal kenapa Allah atur seperti itu? Karena mereka itu adalah hewan-hewan yang makanannya secara banyak mengandung bakteri dan mikroorganisme. Makanannya sembarang. Dan mereka memang punya enzim untuk menetralkan. Sistem imun untuk menetralkan. Jadi kalau biawak makan kucing itu nggak sakit dia. Ya, biawak makan kucing nggak sakit. Ini makan apa nggak sakit. Kemudian mohon maaf anjing makan macam-macam ya, kotoran, makan ini, makan itu, dia nggak sakit. Anjing, ya, singa makan macam-macam, ini makan itu, ular nelen tikus, nelen apa, nggak sakit. Karena mereka memang punya sistem. Nah, kemudian kenapa manusia dilarang makan itu? Karena nanti akhirnya bakteri, virus yang itu pindah ke tubuh kita. Di mana tubuh kita tuh tidak Allah ciptakan untuk itu. Ya, saya pernah ke beberapa daerah yang memang ya mayoritas bukan beragama Islam. Di sana ada namanya kuliner ekstrim. Ya, di Indonesia ini ya, jadi kita nggak usah sebut daerah nih. Ya, kayaknya jamaah udah tahu ya. Beberapa daerah, saya kan alhamdulillah Aceh, Papua udah ya, hampir semua kota-kota udah pernah mampir. Pernah ya, saya dulu ada acara kedokteran sih ya. Kita nginep di hotel, kemudian pas ada acaranya ada stand kuliner ekstrim dok katanya. Ya, ternyata di situ Masya Allah ada daging ular, daging kelelawar, daging apa, dan memang jadi budaya gitu. Ya, saya cuma apa ya lihat dari kejauhan saja gitu. Ekstrim. Begitu juga dengan negara-negara yang bukan Islam, mereka makan macam-macam. Kita ke Cina, mereka makan macam-macam tuh. Makan ini yang itu memang mereka makan yang bagi mereka itu nggak apa-apa hewannya itu loh. Coba sekarang kita lihat yang dibolehkan sama Islam. Makannya itu rumput, tumbuhan, yang
Coba mulai dari Idul Adha, dari unta, makanannya bagus-bagus unta ini. Ya, makanannya apa namanya, tumbuhan, kaktus, minum air, kambing rumput, daun-daun, sapi juga sama, rumput, daun-daun, domba juga sama. Ya, kelinci makannya apa? Kelinci halal nggak? Halal, makannya lebih sehat lagi, wortel, daun, apa, ayam apa coba makanannya? Biji-bijian, apa, ya. Jadi yang dihalalkan dalam Islam tuh makanannya, hewannya, toyib juga makanannya. Coba Islam aturannya itu loh. Yang itu semua kalau makan buat kita sehat. Dicerna dengan baik. Bakterinya, bakteri, mikroorganismenya ada. Dalam Islam seperti itu. Ya, makan ada waktu kuliner ekstrim tuh daging tikus yang besar tuh apa namanya tuh? Dimakan juga. Daging anjing ada, daging ular, ular sanca ada dipotong-potong. Kelelawar ada. Ya, itu dimakan. Diliatin waktu itu saya udah waduh. Ya ini yang menyebabkan bakteri-bakteri, virus-virus dari hewan-hewan tersebut pindah ke manusia, dimakan. Nambah penyakit aneh-aneh. Dalam Islam konsep ini. Ya, ini mohon maaf kenapa Islam mengharamkan babi ya. Tahu nggak yang dimakan babi? Udah tahu ya? Kotoran kan ya? Berlimbang dalam kotoran. Dan yang lain-lain. Makanya Islam, Masya Allah, konsep lengkap. Dalam Islam. Ini udah diatur. Kalau agama lain enggak makan macam-macam, kita diatur. Untuk kita sendiri. Secara medis terbukti. Seperti itu. Ini kaitan makanan, kesehatan sama sifat. Nah, kemudian waktu saya sampaikan, ini kan perkataan ulama nih ya penjelasannya. Jadi orang Arab suka makan unta, orang Turki suka makan kuda, orang Afrika suka makan kera, orang Eropa suka makan babi. Ada yang nanya, kalau orang Indonesia suka makan apa? Dan pengaruh sifatnya apa? Ya, ya, ya. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Gorengan. Waduh, Indonesia, Insya Allah ya. Iya, jadi orang Indonesia ya memang kita itu makannya unta enggak ya? Enggak ya. Kalau eh, Indonesia makan kuda enggak terlalu ya. Kita paling makannya apa? Ayam sama Nah, jadi sifatnya ayam, sapi, kambing ini sifatnya manutan. Ya, manutan jadi sifatnya ya. Manut tidak eksklusif. Kalau kuda ngamuk kan Masya Allah, kalau kuda ngamuk bahaya ya, eksklusif ya. Unta apalagi ya, kera apalagi Masya Allah, nyerang dan sebagainya. Nah kita kok kaderullahnya ayam ya, kambing, bebek gitu kan, ya, lele. Nah kita pengaruhnya adalah Indonesia tuh manutan, manut sama ya apa-apa diem gitu kan. Nah, katanya gitu sih Indonesia katanya. Tapi memang benar jamaah sekalian, kalau sifat asli kita kan baru teruji setelah di luar kan. Jadi sifat kita teruji ketika setelah kita keluar. Nah, pas penilaian ya beberapa askar Saudi ya, tahu askar ya? Askar itu apa jemaah? Askar polisi Saudi itu mereka ternyata suka sama orang Indonesia. Suka sama jemaah Indonesia.
pas haji sama umroh. Kira-kira kenapa? Kenapa? Iya, dibandingkan berbagai macam suku, Indonesia yang paling manut kalau diatur. Manut diem ya, sama kayak ayam di halau tuh, nih dia manut gitu nah. Bebek diginin manut gitu. Ini bener, bener. Coba bisa tanya teman-teman yang umroh, haji, ustadz yang bolak-balik umroh bisa tanya. Jamaah Indonesia itu kalau askar ngarahin manut, mereka seneng. Manut diem. Beda kalau ketemu sama jamaah Afrika, mereka membales adu mulut. Ya, dikasih tahu ngeyel-ngeyel dikit. Ya, jamaah dari Afrika katanya, jamaah dari India dan sebagainya, mereka malah ngelawan-ngelawan gitu katanya. Indonesia diarahkan manut mungkin kayak gitu ya. Wallahu alam ya, ini adalah pengaruh makanan dengan sifat. Ya. Kita lanjutkan para jamaah, itu tadi pengantar tema kita, dan kita masuk sekarang ke makanan modern dalam pembahasan medis maupun syariat Islam. Kalau kita bicara tentang makanan modern ya, memang kita ya hidup di zaman modern. Ya. Dan alhamdulillah konsep makanan ada dalam Islam. Konsep makanan ada dalam syariat Islam. Baik dari makanannya bagaimana, cara makannya, berapa kali makannya, kemudian bagaimana kita makan, bagaimana, bahkan adab-adab makanan itu dalam Islam ada. Contoh misalnya kaitannya dengan makanan modern, firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrobu wala tusrifu. Ya, firman Allah dalam Al-Quran, makanlah kalian tapi jangan, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Demikian juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarrum min batnin. Tidaklah seseorang mengisi wadah yang paling buruk, yaitu perutnya. Jadi beliau menjelaskan wadah paling buruk perut. Dan ini diisi terus-menerus. Ya, wadah paling buruk. Beliau mengatakan, dan beliau melanjutkan lagi hadis, ya, bihasbi lukumatin yukim nasolbah. Kalau sekedar menegakkan tulang sulbinya, manusia itu cukup beberapa suap saja. Untuk menegakkan tulang sulbi, duduk, berdiri. Ya, jadi kalau apalagi orang yang kerjaannya duduk, berdiri, itu cukup berapa suap, katanya Nabi SAW. Wa in kana la mahalah, kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa seperti itu, maka makannya adalah fasulusuhu li ta'amihi wa thuluthuhu li syarabihi wa thuluthuhu li nafasihi. Maka kita makan, kalau nggak bisa berapa suap aja, mungkin butuh kerja keras, butuh aktivitas yang banyak, maka cara makannya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasi. Ya. Ini kan konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya jangan makan berlebihan. Ingat, ini firman Allah dalam Al-Quran, tetap makan dan minum, cuma jangan berlebihan. Cuma di konsep modern sekarang, jadi ekstrim kanan kiri. Tadi kan Allah jelas ayat ini kita tengah-tengah. Makan, tetap minum, jangan berlebihan. Ya, Nabi SAW pun tetap makan kan, tetap makan berapa suap, tetap kasih sepertiga lambung. Cuma konsep modern sekarang yang berkembang adalah ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, ada konsep modern sekarang yang dia ekstrim nggak mau makan, alias apa? Diet. Konsep modern sekarang kan nyebar diet macam-macam ya, ya enggak? Sehingga saya pun menjumpai ada yang nggak mau makan nasi,
Ada yang nggak mau makan tepung. Ada yang nggak mau makan apa gula-gulaan sama sekali. Ada yang nggak mau lagi makan gorengan. Ada yang nggak mau makan roti sama sekali. Ada juga yang saya nggak mau makan olahan, maunya real food, serba direbus semuanya. Ada? Ya. Jadi nggak mau makan nasi sama sekali. Dengan alasan nasi bahaya, nasi bikin diabetes, nasi apa, nggak makan nasi. Ya. Dengan berbagai macam diet-diet yang kita bilang ekstrim. Jadi nggak mau makan. Ya, ini kehidupan modern nih, berbagai macam diet-diet yang mohon maaf ya, saya sih bilangnya lumayan ekstrim ini. Apalagi nggak mau makan nasi. Ya, dengan keyakinan nasi bahaya, ini nggak benar. Ya, karena kita dipintakan makan minum. Makan minum, makanlah kalian, makan sudah. Nggak ada salahnya, nasi nggak salah. Ya, pernahnya saya buat video atau tulisan judulnya nasi anugerah Allah yang terzolimi. Judulnya itu. Karena memang pola makan modern ini nasi ini difitnah dalam tanda kutip. Saya tanya ada nggak yang diet nggak makan nasi nih? Ya terserah kalau nggak mau makan nasi silahkan, tapi jangan difitnah nasinya. Difitnah bikin gemuk, bikin diabetes, bikin sakit. Jangan difitnah nasi. Demikian juga pola modern sekarang yang ekstrim, apalah anggap kiri ya. Memfitnah makanan pola modern. Jelek-jelekin makanan. Makanan bikin diabetes, makanan bikin ini, makanan bikin ini, makanan bikin makanan, difitnah makanan. Padahal jelas dalam Islam tidak boleh mencela makanan. Terus yang kedua, yang salah bukan makanan, tapi yang salah adalah tangan yang masukin makanan ke mulut. Berlebihan yang bahaya, bukan makanannya. Jadi jangan pernah fitnah gorengan. Ya, boleh makan gorengan, tapi ada aturannya. Ya, jangan difitnah. Gorengan bikin sakit, bikin apa enggak. Nikmat besar dari Allah kalau saya gorengan mah. Susah cerai sama gorengan. Gitu. Jadi jangan sampai ekstrim kiri. Pola hidup modern tuh jadi kayak makanan tuh kayak musuh. Ya, ada lagi dibilang dengan apa namanya? Eh, disebut sih makanan sampah ya, tapi bahasa Inggrisnya apa ya makanan sampah? Hah? Junk food. Junk food ya. Junk itu kan sampah ya. Dalam Islam nggak boleh istilah ini jemaah. Dalam Islam syariat kita nggak boleh istilah ini makanan sampah. Makanan kok itu. Ya. Ada juga yang nggak mau makan mie instan. Bahaya katanya. Itu misalnya anggaplah gorengan junk food. Mie instan junk food. Apalagi junk food katanya. Makanan sampah. Hah? Burger katanya ya. Apalagi? Nugget, sosis, junk food katanya. Gorengan, mie instan. Tapi Masya Allah, ini makanan kalau di daerah terpencil, daerah bencana, Masya Allah. Ini makanan ini, tadi itu ada yang bilang bahkan, menyelamatkan dengan izin Allah. Mie instan. Makanan-makanan yang apa, makanan olahan yang kalau dikirim nggak rusak gitu loh. Sosis, nugget, apa kan, kalau daerah bencana kan kirimnya itu kan. Masa kirimnya sup, bayam, pecel, masa kita kirimnya itu ke bencana? Hah? Kita kirim itu ke bencana? Enggak dong, makanan yang ya gimana daya tahannya bagus ya, mie instan, sosis, nugget, apa. Yang mereka bilang junk food itu adalah ya, nyelamat dengan izin Allah tentunya kan. Makanya jangan dicela dong. Ya, jangan dicela makanan ini. Dan dalam Islam nggak boleh jemaah kita nggak jangan ikut-ikutan nih pola hidup modern.
diet macam-macam, nyalahin makanan jangan. Makanan nikmat dari Allah. Daerah-daerah bencana, daerah itu tuh penyelamat dengan izin Allah itu. Ya, artinya apa? Artinya itu ya itu makanan. Dan boleh kita makan sesekali. Maksudnya itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya kalau gorengan makannya pagi sore tiap hari bersama zikir pagi petang kan ini wassalam kalau begitu. Ya kan? Tiap hari gorengan ya. Ini nggak boleh, tapi kan ada aturannya. Mie instan juga sama, saya juga masih makan. Tapi ada aturannya, sepekan sekali. Gitu. Karena memang dia garamnya tinggi banget mie instan. Ya kalau kita belajar-belajar lagi, nanti kita bisa pilih mana yang garamnya itu agak kurang dikit, bisalah sepekan 2 kali. Bisa, ya. Jadi semua ada ilmunya begitu loh. Jadi nah ini pola hidup modern yang ekstrim ini nih, diet macam-macam ini ya akhirnya nyalahin makanan. Ya bilang makanan ini nggak bagus, nggak sehat, bikin penyakit, nggak ada. Ya makanan itu nikmat dari Allah. Ini pola hidup modern tentang makanan ekstrim, anggaplah kiri. Ya. Karena ini kita perlu luruskan, yang bikin sakit bukan makanan. Makanan nikmat. Ada juga ada video jangan makan roti katanya. Roti bikin usus lengket. Ada yang pernah dengar nggak nih? Ini nggak benar, fitnah sama roti ini. Ya, jadi nakut-nakutin ya roti bikin usus lengket, roti bahaya. Ya, boleh makan roti. Ya, kita harus pilih yang free gluten. Gluten bahaya. Nggak benar. Nggak benar, gluten nggak bahaya. Ya, jangan bilang bahaya. Yang bahaya itu kalau berlebihan tanpa kontrol. Jadi boleh. Jadi kita jangan ikut-ikutan mencela makanan karena diet tertentu, apa tertentu, jangan. Itu semua ada ilmunya, boleh. Ya, sampai apa ya makan nasi goreng, menzolimi dan sebagainya, nggak boleh kayak begitu. Sampai ada yang japri saya, ada yang japri beberapa orang, dia itu, Ustadz, saya pekerjaan saya penjual gorengan. Saya barusan dengar ceramah ada yang bilang kalau jual gorengan berarti menjual kezoliman. Apakah saya harus hijrah jual buah-buahan? Katanya. Ini serius nanya. Karena nggak tahu tuh ceramah-ceramah diet tentang diet-diet Islami yang tapi kok jelek-jelekan makanan gitu loh. Ya, jelek-jelekan makanan begini apa. Enggak, dalam Islam enggak gitu. Ada aturannya. Nikmat dari Allah itu. Ada ilmunya semuanya, boleh. Terutama ibu-ibu nih kan coba diet macam-macam ibu-ibu nih. Ada diet keto, diet rendah garam, ya, diet tidak makan gula, tepung dan sebagainya, diet nggak makan nasi, ya, diet apalagi ibu-ibu, diet cuma makan buah-buahan saja, diet vegetarian, diet apalagi ibu-ibu, diet omnivora, apa namanya untuk daging saja, macam-macam. Ibu-ibu nyoba diet macam-macam, hasilnya gimana bu? Turun apa enggak? Turun apa enggak? Nah, kan? Kayaknya pengalaman ini. Istrinya udah nyoba macam-macam. Ya, memang sih dia turun 5 kilo, nanti naik 7 kilo. Ya kan? Cuma turun sebentar. Jadi diet-diet gitu kan cuma turun sebentar aja. Ntar dia naik lagi. Kenapa? Karena memang cuma turun apa ya istilahnya dia tuh cuma penurunan kalori sebentar. Yang benar adalah kita ya kalau pengen diet kita itu sehat itu bukan hanya makanan saja, ada 4 pola hidup. Pola makan, pola tidur, pola gerak, pola pikir. Ini kalau mau ini dua-duanya.
Nah banyak diet-diet ekstrim ini cuma fokus ke makanan tapi olahraga enggak. Ya akhirnya begitu. Terjadi fenomena bola betul, turun sebentar naik lagi, turun sebentar naik lagi. Karena cuma fokus ke makanan, nggak makan ini itu, olahraga nggak mau. Ini kan pola hidup modern, diet-diet ekstrim macam-macam ini udah jangan. Jadi kalau diet, olahraga, pola hidup sehat harus empat. Jangan makanan saja. Jadi kebanyakan, mohon maaf, yang mencela makanan itu cuma fokus ke makanan dia. Tapi dia nggak olahraga, nggak apa. Jadi itu dia serba takut makan apa-apa. Akhirnya mencap ini bahaya, ini begini, ya. Dan ini pun juga dalam Islam bukan ini konsepnya. Dalam Islam tuh habis makan kita langsung alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am kan gitu. Doanya kan. Habis makan kita gimana? Bersyukur. Nah, ini kan dengan pola hidup modern yang ekstrim kiri ini ya, begitu makan kondangan terus kayaknya kolesterol nggak jadi. Baru nyendok lagi. Kayaknya gulanya tinggi nggak jadi. Ini asam. Jadi sebelum makan udah Pak, suuzon dulu. Sebelum makan suuzon dulu. Ini. Habis makan. Misalnya kelebihan kan, kalap kan. Astagfirullah. Kolesterol numpuk kayaknya nih. Ya Allah, makan durian. Allah hilaf. Makan durian. Ya, periksa. Jadi habis sebelum makan suuzon, setelahnya nggak mensyukuri nikmat Allah. Jadinya padahal dalam Islam itu ya bismillah makan. Habis itu mensyukur. Jadi hilang konsep. Hilang konsep Islam dengan diet-diet macam-macam ini. Ya, hilang konsep Islam. Mensyukuri makanan. Alhamdulillah. Kebanyakan suuzon. Bukan salah makanannya. Salah kita yang masukin. Dan pola hidup kita. Makanya kalau kita tadi makan, minum, jangan berlebihan. Kita imbangi dengan pola hidup yang sehat. Olahraga rutin, tidur cukup, apa. Insya Allah kita nggak perlu kayak begitu makan. Nggak perlu sampai nyala-nyalahin makanan, sampai nggak makan nasi sama sekali, nggak perlu. Para jamaah mau bukti nggak? Kalau hidup sehat bukan makanan saja. Mau bukti nggak? Saya sering kasih contoh sama pekerjaan ini, mohon maaf ya. Pekerjaan tukang bangunan. Ya, ini mohon maaf contoh ya. Pekerjaan apa? Tukang bangunan. Itu tukang bangunan itu kalau makan nasinya bagaimana? Hah? Hah? Tukang bangunan kalau makan nasi gimana? Hah? Iya kan, porsi kuli katanya kan. Porsi kuli yang nasi full gitu. Ya, di atasnya baru ditumpuk lauk sama semua full. Porsi kuli katanya. Makannya banyak nggak? Terus saya nanya lagi, kalau kopinya mereka gimana? Kopinya? Hah? Cair atau kental? Kopimu kurang kental. Kopinya teman-teman pekerja bangunan kuli itu kopinya kental atau cair? Kental ya. Pakai gula apa enggak? Hah? Kuli bangunan tuh minum kopi pahit atau manis? Hah? Gulanya bagaimana? Hah? Berapa sendok? Ya ada yang bilang 4, ada yang 5. Enggak kental. Coba lihat kuli, makannya banyak, gulanya juga berapa kali ngopinya kuli? Berapa kali ngopinya? Sekali sehari? Hah? 3, 4, 5 kali. Pagi ini, nanti istirahat kopi sama gorengan. Kopi sama gorengan. Oh. Siangnya makan sama sorenya kopi sama gorengan lagi, coba ayo. Jadi mereka secara makanan kan nggak sehat ya. Ya, yang kita aja udah takut-takutan tuh, nyendok gula aja udah gemeteran. Nih jadi nggak gitu ya. Ya toh? Nasi aja kita sedikit-dikit dulu ya, gitu ya. Mereka hanya aduh. Itu kalau kuli itu makanannya ya pandangan kita nggak sehat. Tapi saya lihat ada nggak, mohon maaf, kuli tukang bangunan yang badannya bengkak gemuk? Ada nggak? Ada nggak? Badannya gimana kira-kira? Bagus lah ya, jadi ya. Habis itu kuat kerja nggak?
Nah, sekarang yang salah makanan atau pola hidup? Salah makan atau pola hidup? Pola hidup ya kita yang salah, jarang olahraga, begadang, nggak mau gerak, males. Kita yang salah. Jadi salah kita atau makanan? Salah kita, jangan salahin makanan. Kita mager, duduk, scroll, baring-baring. Pantesan katanya orang cuma nge-like gorengan aja gemuk. Kan? Ya. Lihat fotonya nge-like aja tiba-tiba bengkak gitu-gitu kan. Ya, iya karena kita cuma apa? Cuma scroll baring-baring dan sebagainya. Nggak gerak, nggak olahraga, nggak ini. Ya, tiba-tiba makan nasi, naik berat badan. Salah nasi gitu kan. Nasi bikin diabetes, nasi bikin apa loh. Itu kuli itu kalau makan gula itu ya Allah. Gulanya itu udah Masya Allah itu. Nah, mereka kan gerak terus, kalorinya dibakar terus lah. Kalau kita kan ya, makanya Jani, ini pola hidup modern, ekstrim kiri ini jangan jemaah. Ya, salah-salahin makanan, ikut diet dan sebagainya. Ya, jangan. Ini mulai ini apa namanya diet-diet apa gitu kan. Bahkan udah masuk ke masjid-masjid kan. Ya, ada kajian tentang diet. Oh, nanti ini bahaya. Nggak ada bahayanya. Ya, karena nggak sesuai konsep Islam malah. Ya, suuzon aja sama makanan. Justru apa yang ada tuh kita syukuri. Kalau kondangan tuh ya udah. Gimana caranya kita tuh nggak usah takut-takut nyendok, takut-takut apa gitu loh. Sampai ini kolesterol apa ya kita secukupnya aja lah biasa gitu nanti olahraga, aktivitas kan gitu. Ya. Jadi kita kita yang kurang apa namanya bukan salah makanan. Jadi kita sekarang terutama ibu-ibu nih ya Bu, jangan apa ikut diet aneh-aneh ya. Diet ekstrim-ekstrim, coba mulai gerak, olahraga, apa gitu ya. Sampai-sampai ada yang putus asa. Kan dia, dok saya sudah ikut diet macam-macam kok gagal. Saya pengen kasih usulan ke ibunya. Bu coba nukang berapa minggu Bu. Ikut nukang berapa minggu langsung kempes langsung Bu. Soalnya curhat ibu-ibunya udah nyoba diet macam-macam kok gagal dok katanya. Waduh, udah coba nukang berapa minggu kempes. Itu kurang gerak aja itu. Ya, kurang gerak, kurang apa? Bukan karena apa? Bukan karena makanannya. Ya sekali lah, nah inilah fungsi kita belajar. Kita kembalikan konsep Islam tentang makanan, tentang diet. Jangan celah makanan, jangan menjelek-jelekkan makanan. Makanan bukan sumber penyakit. Tapi kita yang masukinnya ini. Kita yang kontrol. Ya, karena saya setiap makan sama jamaah pasti ada jamaah nggak makan nasi, jamaah nggak makan ini begini. Ya kalau dia nggak makan aja nggak apa-apa, tapi jangan fitnah-fitnah gitu loh, bikin bikin gemuk, bikin diabetes, bikin kolesterol, bikin apa, enggak. Bahkan secara umum itu tuh hal-hal basic yang dibutuhkan tubuh. Gula itu kita butuh gula, tubuh kita butuh gula untuk aktivitas-aktivitas seharian. Tubuh kita butuh lemak, beberapa hormon larut dengan lemak. Bahkan otak kita ini 80% lemak. Otak kita cepat. Kurus sih kurus, tapi kurang gizi. Lemes, rambut rontok, kulitnya apa? Ya, isi-isi. Ya, jadi ada saya teman-teman saya ketemu temen nih, dia gemuk 100 kilo, tiba-tiba kurus jadi berapa? 60-an, 70-an. Ternyata dia dietnya ya kalau saya bilang sih ekstrim. Dia sih kurus, tapi kok nggak seger mukanya tuh loh. Nggak seger, nggak apa, terus ininya apa? Kayak lepek, udah kayak sudah tua gitu loh. Kurus sih kurus, jangan ini mah kurang gizi bukan lu kurus. Ada gitu. Ya. Kita lanjut ke makanan modern selanjutnya yang kanan. Ya, yang tadi nggak mau makan sekarang yang makan berlebihan. Nah, ini di kehidupan modern. Kenapa ya? Di kehidupan modern ini, Masya Allah, makanan semakin banyak jenisnya. Kemudahan transportasi, kita bisa makan berbagai macam jenis makanan. Bukan antar daerah lagi, antar benua. Udah bisa namanya just tip, jasa titip. Jadi sekarang kita bisa makan makanan Jepang, bisa makan makan Cina, makan Korea, makan apa.
Kemudahan sekarang transportasi, kemudahan teknologi juga untuk mengemas dan berbagai macam makanan-makanan olahan. Jadi zaman sekarang itu manusia memang benar makannya berlebihan. Zaman sekarang berlebihan. Kenapa? Karena kemudahan semuanya. Gampang, akses dimudahkan, teknologi ada, ya teknologi ini ada untuk bisa mengembangkan makanan, nanam dan sebagainya. Jadi sekarang memang di zaman modern ini ya penyakitnya manusia makan berlebihan. Di zaman modern karena berbagai macam kemudahan. Tidak hanya itu, dengan kemudahan teknologi mengolah makanan juga, akhirnya di zaman modern ini banyak makanan tinggi kalori, rendah gizi. Apa jemaah? Tinggi kalori, rendah gizi. Ini di zaman modern. Padahal kalau makanan yang sehat itu adalah makanan yang tinggi gizi, rendah kalori. Nah, di zaman modern inilah kan tadi kan ayatnya wala tusrifu. Jangan makan berlebihan. Nah, di zaman modern ini dengan kemampuan mengolah makanan dan sebagainya, bisa jadi makanannya itu kecil, makanannya kecil ya, tapi kalorinya tinggi sekali. Padahal kecil, kalorinya tinggi. Nah, ini kolerasi ayat tadi dengan zaman modern. Jadi di zaman modern jangan merasa makan sedikit. Kan katanya ayatnya kan makannya jangan berlebihan, saya makan sedikit kok. Tapi di zaman modern mulai banyak makanan yang dia kecil, tapi tinggi kalori, rendah gizi. Di zaman modern nih mulai banyak. Ya. Kenapa bisa kalorinya tinggi? Ya. Kenapa bisa kalorinya tinggi? Kenapa? Karena jadi makanan semakin diolah, tambahan kalorinya makin banyak. Dan gizinya makin hilang. Diolahnya bagaimana? Digoreng, diasinkan, disanten, dikasih manis, dikasih macam-macam. Ini namanya diolah. Nah, setiap olahan ini menambah kalori. Kemudian gizinya mulai hilang. Gizinya itu adalah seperti vitamin, mikronutrien, seperti magnesium, ya asam folat, ya kalium, kalsiumnya, zat-zat mikronutrien itu justru mikronutriennya itu dengan pengolahan tuh hilang. Semakin sering dibakar hilang, semakin sering digoreng hilang, semakin ditambah gula apa hilang. Nah itulah kenapa makanan itu semakin banyak diolah, kalori nambah, mikronutrien gizinya hilang. Dengan pemanasan berlebihan hilang. Ya, itulah kenapa contoh ya kenapa tadi dibilang burger itu junk food ya. Burger itu kenapa dibilang junk food itu walaupun kita nggak setuju ya, makanan sampah jangan ya. Kenapa? Karena dari semua ininya itu sudah diolah semuanya. Rotinya diolah, dibuatkan tambah macam-macam rotinya kan. Nanti dagingnya itu kan sudah olahan lagi ya. Kan bukan daging murni ya. Sudah diiniin, sudah diapain, diiniin, ya kan? Dan lain-lain baru ditambah sayur seger gitu kan ya. Tapi nah itu semua kan ditambah lagi, digoreng lagi. Iya kan? Atau ditambah dipanasin lagi. Nah, ini makin hilang gizinya tapi kalorinya nambah kayak gitu. Ya, nambah. Jadi makin hilang itu maksudnya kalori tinggi rendah gizi. Ini zaman sekarang makin banyak makanan seperti itu. Ya, semakin sering diolah makin naik kalorinya. Nah, sedangkan yang kita di makanan sehat adalah memang yang semakin sedikit diolah. Makanya yang seger-seger itu kalorinya rendah, gizinya masih tinggi kayak buah,
sayur, ya, kemudian nasi putih pun, ya, nasi putih juga ya itu termasuk yang memberikan gizi. Tapi kalau nasi putihnya udah tambah digoreng, tambah disanten, tambah di apa, ya ya tinggi kalorinya, kan gitu. Ya. Jadi makanya ya kita itu didorong untuk makan yang tinggi gizi rendah kalori. Jadi kalau bisa diolahnya minimal, langsung fresh. Itu kalau mau enak. Itu maksudnya. Cuma ya kadang-kadang kita bosen mungkin ya. Seperti itu. Kita didorong begitu. Telur rebus sehat. Tapi kalau udah telur tambah macem-macem, nah ini kalori tinggi. Ya, nanti kan telurnya digoreng, tambah minyak, dipanaskan. Ya kan? Hilang apa namanya? Nah, setelah digoreng, tambah lagi. Disambelin sama minyak lagi kan. Diolah-olah, nanti besok dipanasin. Hilang lagi. Tapi enak apa enggak? Wah enak gitu. Enak. Makanya yang paling sehat telur rebus. Kan gitu. Enak. Dipanasin lagi bro. Hilang gizinya. Ya, berapa mikronutrien tuh hilang. Dengan dipanaskan terus menerus. Berulang-ulang. Dipanasin, diolah hilang. Nah, pola hidup modern sekarang tuh yang banyak yang banyak berkeliaran gitu ya. Kuliner macam-macam tuh adalah makanan tinggi gizi rendah kalori. Makanya kita hati-hati. Makanya ada yang bilang, "Dok, saya sudah makan dikit kok bengkak terus." Nah, ini kan udah makan dikit tapi bengkak. Lihat dulu jenis makanannya kan gitu. Apa yang dimakan. Berkeliaran sekarang nih. Apalagi makanan-makanan viral. Waduh, makanan-makanan viral yang lewat itu ya udah dipastikan tinggi kalori rendah gizi karena semakin ditambah macam-macam makin enak tapi kalorinya tinggi. Minuman juga sama, minuman makin ditambah macam-macam enak, makanya boba itu kan ya, boba ya apa aja tuh, boba ada gula, ada carnationnya, ada coklatnya, ada bobanya sendiri, di atasnya es krim lagi. Kan ya, 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 udah makan dikit katanya, makannya dikit tapi minum boba ya sama aja. Kan gitu. Udah nggak makan nasi, minum boba sama aja. Makanya ini nggak sudah nggak makan nasi kok nggak turun-turun nih. Ya, minumnya boba topping es krim. Di atas es krimnya masih lagi ditaruh tumpukan coklat-coklat gitu kan, mantep gitu kan. Ngakunya makan dikit kan gitu. Kalori tinggi. Ini makanan modern ini cuman. Justru itu yang enak, catching kan bawahnya itu putih, atas coklat, tengahnya mocha, atasnya es krim, anunya nanti ada topping-topping warna-warni kan. Nah ini yang disuka kan gitu. Jadi ini makanan modern, dia tinggi kalori rendah gizi. Ya banyak contohnya, bahkan makanan-makanan viral, oleh-oleh macam-macam yang terlalu banyak diolah makin tinggi. Dan kita dalam ilmu kesehatan ada namanya kalori, ada perkiraan kalori. Kalau laki-laki sehari kalorinya itu dia butuh 2000 sampai 4000, perempuan 1600 sampai 2000. Dan setiap makanannya tuh ada kalorinya, ada kalorinya. Ya, kalau boba tuh bisa 400 sampai 500 kalori. Jadi kayak sekali makan. Jadi baratnya kalau udah minum boba yang tadi tuh kita makannya 2 kali. Kalorinya dua-dua kali. Ya, dan yang lain-lain nambah. Ya, makanya kolerasinya jangan makan berlebihan di zaman modern, hati-hati. Nastar ya kalau lagi lebaran ya. Lebaran kan ada nastar ya. Itu satu biji nastar itu 150 kalori. 100 sampai 150.
Makanya yang nonton TV sambil ngemil nastar, ya, ngemil nastar, itu dia sudah bisa jadi 1.500 kalori nastar. Ya, padahal ini pentingnya ilmu di zaman modern ini, tahu perkiraan kalorinya makanan. Karena nastar tuh emang lengkap semuanya, ada ini macam-macam. Enak tapi kan, nyemil gitu. Ya, nyemil 10 nastar udah 1.000 sekian. Ya, perempuan 1.600 loh. Maksimal sehari kalorinya. Untuk aktivitas ringan kayak kita ini, duduk, sandaran, apa. Ya, laki-laki 2.000. Belum yang baru nastarnya doang. Belum yang lain-lain. Itu makanya perlu ilmu kan. Boleh apa enggak makan nastar selama lebaran? Boleh aja ya, tapi jadi kontrol. Jangan berlebihan. Ya, jangan bablas ngemil, ya kan. Bablas. Ya, pantesan makanya kan kenapa dinamakan lebaran ya, sesuai namanya, lebar kan gitu dia. Sesuai namanya lebaran tuh jadi lebar, ya jadi lebaran sedikit. Gitu. Tubuh tambah melebar sesuai filosofi kan gitu. Gitu kan? Ya, sesuai filosofi. Ya, ini makanan modern, hati-hati. Ya, makanya kita perlu pelajari sedikit, tahu mana makanan yang tinggi kalori rendah gizi, sesuai dalam rangka menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrif. Jangan berlebihan dalam minum. Demikian juga nasihat-nasihat para ulama, jangan makan berlebihan. Kasratul akal tuskilul abdan, katanya para ulama. Makan banyak menyebabkan badan lemah, males. Ya, para ulama sebutkan banyak makan. Nah, kolerasi di zaman modern ini bisa jadi kita ngaku-ngaku makannya sedikit tapi kalorinya tinggi. Sudah Ustadz diet makannya cuma ini sekian piring, tapi tadi boba, kopi viral. Apalagi kopi viral sekarang tuh kan masa mau polos doang, enggak lah. Macam-macam ditambah macam-macam, atasnya topping macam-macam. Nah, udah kalorinya udah tinggi tuh. Ya, apakah nggak boleh? Boleh, tapi kan diatur ya, mungkin sepekan sekali, 2 pekan sekali. Kita atur pola hidup yang sehat juga dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai apa namanya kita ini melanggar firman Allah sendiri ya. Merasa, dan ini pentingnya ilmu, pola ilmu makan di zaman modern, karena ya tadi banyak yang merasa makan dikit tapi kok demikian. Kemudian juga para jamaah sekalian, saya perlu tambahkan juga ya, kalau dulu ya, indikator badan yang kurang sehat adalah, mohon maaf ya, kalau badannya sampai gemuk sekali. Badannya gemuk sekali itu kan disuruh turun ya. Nah, zaman sekarang jangan percaya diri dengan yang badannya kurus atau nggak gemuk-gemuk. Karena justru ketika diperiksa, ternyata penyakitan juga. Beberapa orang kurus, diperiksa kolesterolnya tinggi. Jadi hati-hati. Sekarang memang makanan modern sekarang, ini hati-hati, aneh-aneh sekarang nih. Badannya kurus, ya, dan sebagainya, periksa diabetes. Bisa. Jadi jangan percaya diri ya. Yang masih badannya masih apa gitu, saya bebas sakit, nggak periksa dia kolesterol. Karena makanan sekarang aneh-aneh tuh. Makanya kalau kita periksa kolesterol kan dirinci, ada kolesterol, trigliserida, HDL, LDL apa. Ini kan karena yang dimakan beda-beda, pola hidupnya beda. Ya. Kenapa orang kurus bisa kolesterolnya tinggi? Karena bisa. Sebagian teori mengatakan kan kolesterol buruk ada 2, trigliserida sama LDL. Nah, yang lemak, yang di kolesterol yang di bawah kulit itu adalah trigliserida. Yang di bawah kulit ini yang kelihatan gemuk. Tapi ada kolesterol yang ada di bawah pembuluh darah. Namanya LDL. Dia sembunyi di mana? Di bawah pembuluh darah. Kolesterolnya tuh di bawah pembuluh darah. Ini pembuluh darah di dalamnya itu nyemen. Karena dia sudah menyemen pembuluh darah jadinya apa? Tidak tidak elastis. Apa akibatnya kalau tidak elastis? Apa kira-kira? Pembuluh darah tidak elastis artinya apa? Gampang pecah, gampang pecah.
Ya, bahkan sebagian pendeta stroke tuh mohon maaf badannya kurus. Nah, jangan percaya diri lu makanya ya. Bukan nakut-nakutin loh. Ini juga karena banyak makan. Karena banyak makan kolesterol yang tipenya LDL tadi. Hati-hati. Ya, hati-hati periksa. Jangan pernah memang modern, zaman modern nih ya Allah, macam-macam memang ya. Macam-macam makanan apa dan sebagainya. Ya, bahkan secara umum hati-hati. Kalau jamaah pernah dengar berita, ya kalau dulu diabetes itu ya paling 40-50 kena. 50 lah mulai kena dia diabetes. Sekarang 35-30 udah kena. Pasien cuci darah mudah-mudah kena. Kenapa? Pola makan modern sekarang. Makanan modern sekarang yang ya Allah itu kalau kita nggak kontrol ya, makanya bagus nih judulnya makanan modern, memang harus perlu disadarkan dalam rangka menerapkan firman Allah tadi, jangan makan berlebihan. Di zaman modern, waduh makanannya kalau kita nggak kontrol, masya Allah ya, kalorinya tinggi-tinggi ya. Dan jangan pede, kok saya nggak bengkak nggak apa? Dia sembunyinya di bawah pembuluh darah. Coba periksa coba LDL-nya tinggi ternyata. Ya. Nah, masih percaya diri aman tiba-tiba, nah justru itu merasa aman, merasa apa, saya nggak bengkak kok, saya nggak apa kok, merasa aman, kena stroke tiba-tiba karena merasa merasa aman ya. Justru mohon maaf yang sudah Allah anugerahkan badan gemuk, dia sudah, oh saya sudah gemuk nih harus jaga diri gitu kan. Badan saya sudah bengkak nih perlu jaga makanan dikit. Nah justru yang ini namanya istidroj nih. Istidroj dalam masalah makanan. Justru yang anu tuh dia padahal kolesterolnya numpuk di mana? Di bawah pembuluh darah numpuknya tuh. Ya, di bawah pembuluh darah sama di organ. Makanya ada namanya fatty liver. Hatinya itu dibungkus sama lemak. Jadi nggak kelihatan bengkak. Namanya istilahnya fatty liver. Coba tanya orang medis, fatty liver. Ini pankreasnya ini kan organ terbesar, dibungkus lemak. Lemaknya bukan di bawah kulit yang kelihatan, tapi di balik organ sama di bawah pembuluh darah. Jangan merasa aman. Itulah perlunya kita kontrol makanan di zaman modern ini dan kita memulai pola hidup sehat. Ya, dan masih banyak nih penjelasan hadis tentang pola hidup makan modern. Belum kita bicara tentang puasa. Di zaman modern kita sangat butuh puasa. Di zaman pola hidup modern sangat butuh puasa. Ya. Kenapa tadi makannya tadi ya Allah, kalori tinggi macam-macam. Kolesterolnya pun macam-macam dah. Sangat butuh puasa kita jamaah. Dan dalam Islam, Masya Allah, syariat puasa banyak banget. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, mau di awal, mau di tengah, mau di ini. Ada puasa suku, ada sebagian bilang mengatakan dia pengen puasa-puasa aja. Ya sebagai ataupun ada yang bilang ya udah puasa sesuai apa dia memang pengen puasa silahkan. Kayak Nabi SAW nanya ada sama Aisyah ada makanan nggak ada, kalau gitu saya izin asum, kalau gitu saya puasa. Itu puasa ya udah puasa aja, boleh puasa mutlak namanya, boleh. Sampai dalam Islam ada puasa mutlak, pengen puasa aja ya sudah puasa ibadah seperti Nabi ya. Nggak, kenapa puasanya Nabi nggak ada makanan, ini puasa mutlak namanya. Jadi saking banyaknya jenis puasa dalam Islam, tapi kita Muslim pengen sehat, ditanya kapan puasa terakhir, Ramadan jawabannya. Pengen sehat katanya. Udah numpuk racun-racun makanan kalori timbuk. Makanya salah satu penekanan di zaman modern ini, kita sangat butuh puasa dan Islam sudah sangat banyak jenis puasanya. Saya pun berusaha jamaah, saya pun ya kadang-kadang berusaha setiap pekan ada puasa. Berusaha harus ada. Ya kalau nggak puasa ibadah intermittent fasting namanya. Saya pun berusaha setiap pekan ada puasa saya. Ini pekan ini saya ada puasa. Diusahakan. Sangat butuh zaman modern ini puasa. Ya, butuh kita. Kalau mau sehat puasa.
Ya, tentu niat utamanya apa? Ibadah. Ingat ya, jangan puasa tuh pengen sehat, gak? Niat utamanya apa? Ibadah. Jadi sebenarnya nggak usah motivasi, cukup kita pengen ibadah sehat kan gitu. Tapi kaum muslimin ya di zaman modern karena makanan terlalu banyak gitu ya, enak-enak lagi itu. Ya, cuma kita nggak puasa jadinya. Tapi pengen sehat, ya, pengen sehat. Nah, itu makanya juga di zaman modern ini para jamaah ya kalau bisa puasa. Ya, janjian sama istri, janjian sama pasangan, bangun sahur kayak puasa atau apa. Ya, ibadah tujuan utamanya, sehat nanti ya. Efek samping seperti itu. Ya, baik para jamaah sekalian, tersisa waktu. Kalau di saya ini tinggal 15 menit. Kan sudah kita bilang tadi kan, makanan modern aja udah satu tema ini. LGBT, mungkin kapan-kapan kita bahas atau tanya jawab aja ya. 15 menit ya, insya Allah ya. Karena setelah ini masih ada rangkaian sabda selanjutnya. Baik para jamaah, mungkin kita cukupkan materinya dan kami persilahkan tanya jawab. Silahkan mau yang makanan modern maupun yang LGBT, mudah-mudahan kita bisa menjawab. Baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Dr. Rehan Al-Bahrain. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak atau Ibu sekalian yang ingin bertanya, khususnya Bapak-Bapak untuk bisa bertanya secara langsung dan untuk Ibu-Ibu bisa melalui pesan tertulis. Tafadhal. Kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan mengenai LGBT tadi. Apakah ada juga pengaruhnya terhadap makanan yang pola makan kita setiap hari itu? Gimana Pak? Sekarang banyak LGBT. LGBT. Betul. Itu apakah ada hubungannya dengan makanan yang kita konsumsi setiap hari, Ustadz? Iya baik ya. Apakah ada pengaruh LGBT dengan makanan yang dikonsumsi sehari-hari ya? Setahu saya itu tidak ada ya. Tidak ada yang kalau kita makan ini jadi LGBT ya. Itu setahu saya tidak ada. Tapi bisa jadi juga contohnya misalnya adalah mungkin babi tadi ya. Walau alam, tapi setahu saya tidak ada ya. Atau saya mungkin ya enggak, atau mungkin saya mungkin kurang update, tapi setahu saya enggak ada. Kalau kita makan makanan nyebabin LGBT enggak ada. Tapi para ulama itu menyebutkan pengaruh makanan terhadap akhlak dan sifat kita secara umum. Jadi makanan yang tidak thayyib dan tidak halal bisa mempengaruhi terhadap sifat. Ya, makanya kan dia di dalam hadis disebutkan tumbitul laham. Ya, makanan yang menumbuhkan daging. Nah, itu bisa berpengaruh. Jadi makan daging yang ditumbuhkan dengan harta yang haram bisa menyebabkan sifat yang haram juga. Nah, mungkin sifat yang rusak ini salah satunya LGBT mungkin ya. Jadi jawabannya tidak ada yang penyebab langsung, tapi penyebab tidak langsung bisa ada. Walau alam mungkin gitu ya. Ya, silakan mungkin apa ada yang tanya. Oh, diselang-seling ya Ustaz ya? Oh, selang-seling, maaf ya. Nanti ya Pak ya. Iya siap-siap ada Baik. akhwat juga mungkin ya. Ya, biar adil ya. Biar adil nih insyaallah. Bismillah. Untuk pertanyaan dari ibu-ibu, ya ini pertanyaan yang karena banyak Ustaz, jadi kita pilih. Ustaz, apakah bekam yang dilakukan rutin bisa sebagai ikhtiar kita dalam mensiasati dan mencegah berbagai penyakit? Jazakallah khairan. Ini apa? Olah Bekam. Oh, bekam. Ya. Ya, baik. Apakah bekam bisa dilakukan? Jawabannya bisa, bahkan bagus. Ya, bekam disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bekam ya sebagai bahkan salah satu riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj melewati sekumpulan malaikat, maka sebagian malaikat mengatakan mur ummataka bil hijamah. Perintahkanlah umatmu untuk hijamah bekam. Ya, demikian juga dengan hadis Nabi khairu ma tadawaitum bihi al hijamah.
sebaik-baik kalian berobat dengan hijamah. Jadi bekam bagus ya. Hanya saja bekam ini harus dilakukan oleh ahlinya. Ya, bagus. Secara medis pun iya, dia mengeluarkan kotoran-kotoran dari darah perifer, tapi ya darah perifer dari ini ya, dan tidak bisa menggantikan cuci darah karena beda sistem kerja. Ya bagus mengeluarkan darah kotor. Saya 3 pekan yang lalu saya bekam. 3 pekan yang lalu saya bekam. Bekam. Ya bekam di punggung apa ya. Karena memang bagus gitu. Ya hanya saja harus dilakukan oleh ahlinya bekam ini. Ya saya punya teman yang di Saudi. Ya di Saudi ya. Dia bilang di Saudi itu kalau mau buka praktek bekam ada pelangnya gitu ya. Ada pelang, ada apa, harus sekolah 2 tahun dulu katanya. Jadi lihat ada pelang bekam gitu, pernah lihat nggak? Nggak pernah ya, ada pelang bekam gitu ya. Yang TKI di Saudi, TKW Saudi pernah nggak ada? Pekerja di Saudi pernah pelang bekam itu? Ada nggak? Pernah lihat? Hah? Ada ya? Ruko-ruko ada ya? Nah, cuma di sana ada regulasi. Ya, di sana kalau mau praktek bekam sekolah 2 tahun. Jadi mereka sekolah dulu. Mereka belajar anatomi, belajar apa, ini dan sebagainya. Jadi ahlinya di sana. Nggak sembarangan, regulasi lebih ketat. Ya, harus dilakukan oleh ahlinya gitu kan. Man tatabbaba falam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin. Ya. Dan itu kalau dipegang ahlinya Masya Allah bermanfaat, bagus. Ya, sudah punya ini, ilmunya ada. Nah, masalahnya jangan sampai pelatihan sehari 2 hari, besoknya buka praktek bekam. Nah, ini jangan sampai nih. Ya, ikut pelatihan berapa? Sehari 2 hari, besoknya buka praktek. Ini jangan, ini tidak boleh dalam Islam. Ya, karena nanti bisa malpraktek dan sebagainya. Jadi ibu-ibu bisa ya berobat kemana? Bekam ke ahlinya yang penting ya. Ahlinya insya Allah bermanfaat, bagus untuk kesehatan. Tapi ingat, pola hidup yang lain juga harus diimbangi gitu ya. Jangan bekam rutin gak olahraga ya podo wae gitu kan. Ya mungkin gitu insya Allah ya. Siap. Ustaz, Ya saya ikutin pokoknya. Ya pokoknya yang nanya MC yang belehkan ya, biar nanti kalau disalahin dia gitu. Enggak ya. Nah, silakan ya. Siap ya. Fasdu. Ya baik ya. Fasdu ini ya insya Allah. Sebenarnya ya saya punya tulisan panjang lebar. Sebenarnya bekam saja para ulama ikhtilaf. Apakah dia itu sunnah atau mubah? Bekam itu ikhtilaf ulama. Apakah sunnah maupun mubah? Dia mubah saja. Ya. Itu bekam saja ulama ikhtilaf. Sunnah atau mubah. Saya punya tulisannya dan mungkin yang menyebar di Indonesia itu bekam itu yang nyebar di kita tuh apa dia? Sunnah. Memang ada ulama berpendapat demikian yang mengatakan bekam itu sunnah. Karena berdasarkan hadis-hadis tadi ada perintah dan sebagainya. Ya, di antaranya ya Imam Nawawi bilang sunnah, ya beberapa ulama bilang itu sunnah. Tapi juga ada pendapat juga bekam itu mubah. Mubah bekam. Dia termasuk metode pengobatan saja. Dan maksudnya adalah di zaman itu karena di zaman itu pengobatannya bekam, ya udah Nabi sebutannya bekam. Karena tujuannya adalah berobat maksudnya. Yang disunahkan tuh berobat. Tapi karena di zaman Nabi adanya bekam, Nabi suruhnya bekam. Diperintahkannya berobat dan jaga kesehatan. Sebagaimana siwak. Ya, para ulama mengatakan siwak. Ada yang bilang sesuai zuhir, sunnahnya bersiwak. Ya, tapi ada juga mengatakan ilatnya Nabi itu nyuruhin bersihin gigi. Karena kalau sekiranya Nabi diutus di Indonesia di zaman ini, maka Nabi bilang gosok gigilah kalian. Bukan siwak. Kayak gitu. Nah begitu juga dengan bekam. Makanya yang mengatakan bekam ini mubah bukan saya ya. Tapi ulama-ulama besar.
Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, kenal apa enggak? Beliau bilang bekam mubah. Syekh Soleh Al-Fauzan, ada yang kenal ulama ini? Mufti Saudi bilang bekam mubah. Syekh Abdul Musin Al-Badr, ada yang kenal ulama ini? Bapaknya Syekh Abdul Razak bilang mubah juga. Syekh Abdullah Ar-Rajihi dan yang lain-lain itu mengatakan mubah. Biar makin percaya, saya bacakan teks Arabnya. Syekh Utsaimin mengatakan, innal hijamata dawaun la sunnah. Hijamah metode pengobatan bukan sunnah. Saya bacakan lagi, Syekh Musin Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak itu mengatakan, ya, demikian, seperti itu. Nah, hanya saja semuanya itu bukan ya udahlah apa, semua itu metode pengobatan bagus. Metode pengobatan. Hanya saja dalam Islam menekankan dilakukan oleh ahlinya. Jadi silakan mau bekam, mau pasdu, asalkan dilakukan oleh ahlinya. Jangan sampai nggak ahli, nggak tahu. Apalagi di zaman sekarang ada macam-macam penyakit. Contohnya misalnya kalau mau fasdu, dia harus paham, ini pasien nih punya kelainan darah apa enggak. Karena ada kasus, dia punya kelainan darah, di fasdu nggak berhenti-berhenti. Akhirnya darahnya habis dibawa ke UGD. Langsung ini. Karena lolos sedikit, innalillah, habis. Udah biru-biru bibirnya, tangan biru-biru. Karena digituin, nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Punya kelainan darah. Ini kan harus makannya, harus dilakukan oleh ahlinya makanya. Ya gitu. Ini kisah nyata saya dilaporin. Dibawa ke UGD akhirnya, udah biru-biru nih. Karena nggak berhenti-berhenti. Punya kelainan darah. Ya, harus dilakukan oleh ahlinya seperti itu. Jadi, oke, ada istilah ulama ya. Mau sunnah, mau apa. Tapi itu semua metode pengobatan bagus kan? Bagus. Cuma harus dilakukan oleh siapa? Ahlinya. Itu kan hadisnya, man tatabbaba falam yu'lamin hutibun qabla dzalika fahuwa dhamin. Barang siapa melakukan praktek pengobatan nggak punya ilmunya, nggak belajar, dia wajib bertanggung jawab. Kayak gitu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian insyaallah. Ustaz, tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya mana nih? Saya ini Ustaz ini Ustaz. Oh ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Siap. Mungkin Ustaz punya data. Zaman sekarang, faktor utama orang yang terjun ke arah LGBT itu apa? Ya. Apa yang menyebabkan seseorang yang bisa kena LGBT gitu ya? Apa yang sebabnya? Jadi yang menyebabkan orang kena LGBT itu adalah pertama pergaulan. Karena itu adalah pola pikir. Ya, pergaulan kemudian ditambah dengan guncangan jiwa. Guncangan jiwa. Ya, dan terpapar. Jadi kalau kita masih normal, kita normal seperti ini, maka fitrah kita menolak LGBT. Tapi beda ceritanya ketika orang tersebut sedang stres, depresi, sedang banyak pikiran, sedang apa, jiwanya guncang. Nah, dalam keadaan jiwanya guncang tersebut, dia terpapar, lihat konten, didekati sama orang lain, ya itulah, maka jadilah dia LGBT. Jadi kenapa bisa kena LGBT? Pertama, dia jiwanya guncang dulu. Ketika guncang, terpapar atau didekati, maka jadilah dia LGBT, terpapar seperti itu. Atau punya kenangan buruk masa lalu, ya pernah dilecehkan, pernah disodomi, pernah diapa, jiwanya guncang, keingat, jadilah LGBT, orientasi berubah. Ya, jadi itu cara apa ya, orang bisa kena LGBT, punya guncangan jiwa, stres, depresi, terpapar, akhirnya kena. Pergaulan. Makanya itulah pentingnya menjaga kesehatan mental dengan iman kepada Allah, dekat kepada Allah, dan pentingnya menjaga pergaulan dan paparan. Seperti itu. Itu mungkin demikian insyaallah ya. Siap. Jawaban ringkas. Karena udah jam 11. Ya. Baik. Ini menyambung juga, Ustaz. Oh, nyambung ya. Saya kira mau ditutup. Mungkin satu lagi ya. Ini dari ibu-ibu terkait dengan solusi LGBT, Ustaz. Jadi orang yang sudah terpapar itu apa yang harus dilakukan? Iya, kalau orang sudah terpapar LGBT ya, cara menyembuhkannya ya pertama, semua orang terdekatnya, support system mendukung dulu. Ya, misalnya dia jadi gay gitu ya. Pertama ya, semua orang sekitarnya atau disebut dengan support system itu, keluarganya itu harus mendukung dan tidak boleh dibully
Karena nanti dia resisten. Ya, dia akan resisten. Ya, jadi semuanya harus mendukung. Ya, jangan sampai nanti di keluarga dia dibully, dia jadi resisten. Bahkan beberapa dalam tanda kutip beberapa pentolan mereka yang menyuarakan propaganda LGBT dulu korban dibully. Karena dibully, dilecehkan, dihina, diskriminasi, ya udah kita lawan kalau gitu. Nah, jadi pertama support sistemnya dukung, dia sembuh. Kemudian yang kedua juga dia mau nggak mau, jawaban ringkasnya berobat ke ahlinya. Namanya sakit berobat, baik ke ustadz maupun psikolog, psikiater yang paham agama, dia harus berobat. Ya, dan nanti terapinya macam-macam ya. Ada terapi sifat, ada terapi sampai terapi hormon juga ada untuk bisa mengembalikan. Ya, dan butuh support system yang bagus, yang mendukung, bukan dikit-dikit bully, didiskriminasi. Ini dia nggak mau, bahkan sudah sembuh nanti. Ya, jadi itu ya jawaban ringkasnya ya, insya Allah untuk ini, insya Allah ya. Mungkin cukupkan dulu ya. Ya, para jamaah kita cukupkan, mohon maaf ya karena ini ada rangkaian sabdah kita ya, sudah ini jadi nggak bisa lama-lama. Ya, saya sudah prediksi tadi ya, ini 2 judul besar diminta langsung. Ya, insya itu pun makanan aja belum habis tadi ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bahas. Mau LGBT-nya kita fokus bisa juga. Ini juga judul besar juga. Ya, LGBT pun masih banyak. Nanti saya di Gresik nyampein khusus LGBT di pemuda. Ini juga pembahasan tersendiri lagi ya. LGBT di pemuda sama anak-anak ini juga pembahasan khusus lagi. Insya Allah kita bahas lagi kesempatan, mudah-mudahan kita bisa kesini lagi sharing ya. Mohon maaf tadi pertanyaannya saya lihat lumayan tadi ya. Mohon maaf ibu-ibu juga pertanyaan tidak bisa dijawab. Insya Allah kita lanjutkan lagi kesempatan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.